Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat dalam menyelenggarakan aktivitas maupun kegiatan sehari-hari. Pada pertemuan hari ini kita masih menggunakan sistem asinkronus, yaitu masih pembelajaran dengan e-learning. Hanya metode materi pembelajaran ini dapat dilihat di e-learning dan jangan lupa untuk mengisi absennya masing-masing untuk membuktikan bahwa saudara hadir dalam perkuliahan pada pertemuan kelima ini. Nantinya setelah itu kita lihat kalau sudah memungkinkan materinya selesai, baru nanti kita akan buat untuk prakteknya simulasi bagaimana penyelesaian suatu perkara perdata di pengadilan negeri. Dan khususnya dalam materi ini kita coba mengambil nantinya objek pengadilan negeri Medan. Baik, dalam materi pada hari ini kita akan membahas bagaimana cara membuat surat kuasa dalam perkara perdata. Jadi tidak semua terkadang advokat mampu untuk membuat suatu gugatan perdata yang baik dan benar. Terkadang karena ingin dilihat isinya banyak oleh kliennya, tetapi itu membuat dirinya menjadi terikat terhadap klausul yang dia buatnya sendiri di dalam surat kuasa. Misalnya hanya penanganan di tingkat pengadilan negeri, tetapi dimasukkannya untuk menyelesaikan perkara di tingkat banding maupun kasasi. Nah, ini mengakibatkan nantinya ketika kalah misalnya, ataupun menang. Nah, ada salah satu pihak yang mengajukan banding. Nah, si klien ini tidak akan mau memberikan atau membayar lagi untuk jasa di tingkat selanjutnya. Kenapa? Karena dia sudah menganggap di dalam surat kuasa yang pertama sudah mengcover sampai dengan kasasi. Nah, ini yang harus diperhatikan dalam sebuah surat kuasa, khususnya surat kuasa khusus. Nah, kemudian kita akan melihat surat kuasa yang ada diatur di dalam BW maupun HR. Pasal 1792 sampai dengan 1819 dan 123 HR. Nah, dalam pasal 1792 BW, pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain yang menerimanya untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Persetujuan dari seorang kepada orang lain untuk bertindak, kan gitu, atas nama si orang yang memberikan kekuasaan tadi dalam menyelenggarakan suatu urusan. Nah, suatu urusan ini berarti ada konkret yang nyata ataupun ada tujuannya, tidak secara umum, tidak dia buat sesumir ataupun
menerka-nerka ini dalam hal apa urusan ini ya gitu. Jadi harus jelas tegas dibuat di dalam surat kuasa tersebut bahwa surat kuasa ini adalah bertujuan untuk bla 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 bla. Menangani permasalahan hukum yang dialami oleh pemberi kuasa dalam hal apa masalah hukumnya? Ya berarti setiap ada masalah otomatis ya kan, si penerima kuasa harus menyelesaikannya, harus membantunya. Ya bayangkan kalau masalahnya ada 50, hanya satu surat kuasa, biaya jasanya 1, ya, kan konyol. Nah, ataupun rugi si penerima kuasa, makanya haruslah dibuat secara detail, terperinci tujuan daripada surat kuasa tersebut. Jangan nantinya malah merugikan si penerima kuasa itu sendiri. Nah, kita melihat kan alurnya ada surat kuasa, perjanjian pemberian kuasa, berlakunya syarat sah perjanjian. Nah, dalam membuat surat kuasa juga tetap memperhatikan daripada syarat sah sebuah perjanjian. Karena kuasa itu juga merupakan perjanjian yang dibuat antara seseorang dengan orang lain untuk tujuan tertentu. Dan kita bisa lihat daripada syarat subjektif dalam surat kuasa. Nah, tidak boleh seseorang yang belum cakap hukum memberikan kuasa kepada seseorang. Ataupun tidak dibenarkan orang yang dalam pengampuan memberikan kuasa. Ya, salah satunya ya misalnya anak kecil, kemudian orang yang memiliki kebutuhan khusus. Nah, kalau yang tidak cakap hukum misalnya istri yang sudah bersuami, kemudian seseorang yang tidak bisa baca tulis. Nah, jadi dia harus ada pendampingnya. Secara subjektifnya yaitu orang yang dapat melakukan perikatan, sedangkan objektifnya adalah suatu sebab yang halal dan sebab tertentu. Artinya bahwa tidak ada satu hal yang disembunyikan di dalam surat kuasa tersebut. Tidak ada yang merugikan salah satu pihaknya. Kemudian tidak ada disembunyikan satu perbuatan yang terlarang di dalam surat kuasa tersebut. Ataupun tujuan yang melanggar hukum dalam pemberian surat kuasa. Tidak dibenarkan suatu sebab yang halal ternyata adalah surat kuasa untuk membeli narkotika, nggak ada, itu nggak bisa, ya kan? Ataupun surat kuasa untuk membunuh, nah, tidak ada. Nah, jadi harus tetap diperhatikan syarat subjektif dan objektif dari sebuah surat kuasa. Nah, ini dia kan syarat subjektifnya, syarat objektifnya. Jika ini tidak dipenuhi, maka surat kuasa yang dibuat tersebut tidaklah sah ataupun batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Sama dalam surat kuasa juga tidak dibenarkan untuk membuat surat kuasa mutlak, di mana di dalam surat kuasa itu harus mencantumkan misalnya jangka waktu ataupun batas-batas yang dapat dilakukan oleh si penerima kuasa. Nah, seringkali kalau dahulu ada dibuat surat kuasa mutlak di mana isinya bahwa
si pemberi kuasa tidak dapat mencabut kembali surat kuasa tersebut meskipun dia sudah meninggal dunia. Akan tetap melekat, kan gitu. Demikian juga, ya kan, sampai dengan si penerima kuasa meninggal dunia. Nah, ini yang tidak dibenarkan. Jadi harus ada pencantuman kapan saja si pemberi kuasa tadi dapat mencabut kuasa yang telah diberikan. Ya kan, ini mungkin dahulu dampaknya terhadap si penerima kuasa. Uang jasa belum diberikan, tapi kuasa sudah dicabut. Nah, ini merugikan dari si penerima kuasa sehingga dia buat satu surat kuasa mutlak, kan gitu. Artinya berlaku seumur hidup. Nah, ini yang gawat untuk apabila kuasa tersebut berlaku seumur hidup. Nah, jadi juga harus ada akhir daripada pemberian kuasa tersebut sesuai dengan pasal 1813 dengan ditariknya kembali kuasanya si kuasa. Yang pertama, dengan memberitahuan penghentian kuasanya oleh si kuasa dan dengan meninggalnya pengampuannya atau pilotnya si pemberi kuasa maupun si kuasa. Nah, ini sudah ada aturan hukumnya. Nah, tetapi terkadang di dalam prakteknya, kalau sekarang sudah tidak ada ditemukan, nah, sering itu terjadi, tadi yang saya katakan, bahwa kuasa itu tidak dapat ditarik kembali. Nah, sementara di dalam pasal 1813, kuasa itu dapat ditarik ataupun dicabut oleh si pemberi kuasa. Namun kenyataannya sering pada sekitar tahun 90-an kita bisa temukan surat kuasa mutlak itu. Sering terhadap surat kuasa menjual. Nah, ya, surat kuasa dalam hal penjualan tanah, di mana si pemberi kuasa, penerima kuasa berhak melakukan apa saja terhadap tanah tersebut dan tidak ada jangka waktunya. Ini sering terjadi, ya kan? Seharusnya tidak boleh, harus ada laporan-laporan dari kepada penerima kuasa, ya, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi si pemberi kuasa. Nah, bagaimana cara pemberian kuasa? Pasal 123 HYR menyebutkan pemberian kuasa dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara lisan maupun tertulis. Nah, ini sering terjadi ketika saudara mendampingi kepolisian. Banyak penyidik yang tidak paham tentang aturan ini. Mereka menganggap bahwa surat kuasa itu hanya bentuk tertulis, gitu. Nah, ini tidak. Surat kuasa itu bisa diberikan secara lisan. Nah, setelah itu dibuatlah secara tertulis. Secara lisan dalam hal apa? Ketika terjadi hal yang urgent, mendadak, nah tidak membawa peralatan, ya kan? Nah, boleh saja. Nah, namun setelah hari itu haruslah dibuat secara tertulis sebagai bukti nyata. Nah, secara lisan apabila itu dinyatakan oleh si pemberi kuasa bahwa saya berikan kuasa kepada si A untuk membantu saya dalam mendampingi menyelesaikan perkara di kepolisian. Sah. Ada sebabnya halal, ada sebab tertentunya. Kan itu. Nah, tapi terkadang kepolisian tidak. Saya pernah sampai berdebat di Polres Deli Serdang, saya diketawain sama mereka. Mana boleh kuasa secara lisan. Saya bilang, Bang, oke Bang, bentar ya. Saya cari di Google karena saya tidak bawa kitab, ya kan? Saya cari, saya bacakan nih sama dia. Malu dia, ya tapi ini kan tidak saksi. Saya bilang, siapa yang melarang hal tersebut? Tidak ada. Akhirnya ya, dia memberikan izin saya mendampingin yang memberikan kuasa secara lisan kepada saya. Ini
Ini pernah terjadi. Jadi pasti nanti suatu saat saudara akan mengalami hal tersebut, maka inilah dia dasar hukumnya. Jadi biar polisi-polisi itu juga paham bahwa puasa itu bisa diberikan secara lisan, bukan hanya secara tertulis. Nah, bila mana dikehendaki, kedua belah pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasa yang dikuasakannya itu dengan surat kuasa teristimewa, kecuali kalau yang memberi kuasa itu sendiri hadir. Gitu. Nah, penggugat dapat juga memberi kuasa itu dalam surat permintaan. Permintaan yang ditandatanganinya dan dimasukkan menurut ayat pertama pasal 118. Atau jika gugatan dilakukan dengan lisan menurut pasal 120, maka yang demikian itu harus disebutkan dalam catatan yang dibuat surat gugat ini. Nah, ini kita lihat kalau dia surat kuasa secara tertulis, kan gitu. Pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasanya. Akan bisa mendampingi, bisa mewakili. Itulah tujuan dari surat kuasa. Nah, mendampingi berarti si kliennya ataupun yang beri kuasa ikut juga di situ. Sedangkan untuk mewakili berarti hanya penerima kuasanya saja yang hadir. Nah, bentuk pemberian pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu mengenai hanya satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum yang meliputi segala kepentingan si pemberi kuasa. Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, ya, mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih. Nah, di dalam surat kuasa khusus ini harus jelas dicantumkan kapasitas daripada si pemberi kuasa maupun si penerima kuasa ataupun terhadap orang-orang yang khusus di dalam surat kuasa tersebut. Misalnya dalam perkara perdata, bahwa harus dicantumkan si A adalah penggugat, si B adalah tergugat. Nah, ini baru memenuhi persyaratan mengenai surat kuasa khusus. Hal ini ada diatur di dalam SEMA nomor 6 tahun 94. Nah, di dalam SEMA nomor 6 tahun 94 tentang surat kuasa khusus, surat edaran Mahkamah Agung yang berisi untuk menciptakan keseragaman dalam hal pemahaman terhadap surat kuasa khusus yang diajukan oleh para pihak berperkara kepada badan-badan peradilan, maka dengan ini diberikan petunjuk sebagai berikut. Yang pertama, surat kuasa khusus harus bersifat khusus. Artinya judulnya adalah ada kata-kata khusus. Misalnya atasnya surat kuasa, baru bawahnya di tengahnya khusus. Atau di atasnya surat kuasa khusus, boleh. Yang penting harus ada bersifat khusus. Dan menurut undang-undang, harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu. Misalnya, dalam perkara perdata, harus dengan jelas disebut antara A sebagai penggugat dan B sebagai tergugat. Misalnya, dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya. Nah, dibuat ya A sebagai dengan ini mengajukan gugatan bahwa mendampingi pemberi kuasa selaku penggugat, sebagai penggugat
dalam mengajukan gugatan perdata di gugatan waris, gugatan wan prestasi, gugatan PMH, boleh di Pengadilan Negeri Medan terhadap B sebagai tergugat. Harus ada kata-kata seperti itu. A sebagai penggugat dan B sebagai tergugat, itu baru sah sebuah surat kuasa. Yang B, dalam perkara pidana harus dengan jelas menyebut pasal-pasal KUHP yang didakwakan kepada terdakwa yang ditunjuk dengan lengkap. Setelah mendampingi pemberi kuasa sebagai terdakwa dalam perkara pidana, dalam perkara tindak pidana penggelapan, ya kan, sesuai dengan pasal 362 KUHP sesuai dengan register perkara nomor titik di Pengadilan Negeri Medan. Begitu. Nah, jadi harus disebutkan pasal-pasal yang disangkakan kepada yang didakwakan kepada si terdakwa. Jadi jelas ya, mendampingi. Nah, kalau dia perdata bisa mewakili, mendampingi dan atau mewakili si pemberi kuasa sebagai penggugat, ya kan? Nah, kalau dia pidana mendampingi, tidak bisa diwakili, ya kan? Nah, karena setiap persidangan terdakwanya wajib hadir. Jadi kalau pidana adalah mendampingi saja. Nah, sedangkan perdata dia bisa mendampingi dan bisa mewakili. Itu dia. Nah, kedua, apabila dalam surat kuasa khusus tersebut telah disebutkan bahwa kuasa tersebut mencakup pula pemeriksaan dalam tingkat banding dan kasasi, maka surat kuasa khusus tersebut tetap sah berlaku hingga pemeriksaan dalam kasasi, tanpa diperlukan surat kuasa khusus yang baru. Nah, ini tadi yang saya katakan di awal, apabila ini dibuat bahwa dalam menyelesaikan pemeriksaan dalam tingkat banding dan kasasi, nanti kliennya akan menganggap bahwa ya saya tidak perlu bayar lagi, kan saya sudah memberikan kuasa sampai kasasi. Ya itulah ada biayanya semua, ya kan? Rugi si penerima kuasa, ya kan, seharusnya kalau berjenjang dia lumayan dapat. Ya kalau setiap tingkatan 20 berarti 60. Nah, ini karena dia sudah masukkan sampai dengan kasasi, ya. Jadi rugi kan hanya 20. Ya kan? 3 in 1. Ini yang harus dipahami dalam membuat surat kuasa. Jadi nanti surat kuasa yang saudara buat harus memenuhi syarat-syarat yang maksud dalam surat edaran Mahkamah Agung nomor 6 tahun 94. Seperti itu. Lagi, dan ada surat kuasa khusus. Nah, kemudian ada surat kuasa umum, diperuntukkan segala hal. Ini yang ambigu saya bilang kan, untuk semuanya yang ada kumpul, kan gitu. Nah, jadi harus dibuatlah ya dalam hal tertentunya surat kuasa khusus, surat kuasa istimewa untuk akte otentik, limitatif, kemudian kata-kata tegas. Surat kuasa istimewa ini digunakan untuk mewakili para pihak dalam mediasi di pengadilan. Dan surat kuasa khusus ini dibuat di hadapan notaris. Nah, itu dia.
Jadi bukan di bawah tangan, tetapi di hadapan notaris, surat kuasa istimewa ini. Nah, dan dia hanya berlaku hanya untuk dalam keadaan itu saja, gitu. Limitatif, dan tidak bisa lama. Kemudian surat kuasa perantara dalam dunia perdagangan, ya, misalnya untuk memberi barang dan sebagainya. 4 jenis daripada surat kuasa, tetapi dalam mata kuliah kita ini kita khusus dalam yang nomor 2, surat kuasanya. Pemberian kuasa yang dirumuskan dalam kata-kata umum hanya meliputi perbuatan-perbuatan pengurusan. Sedangkan pemberian kuasa secara khusus dilakukan secara khusus untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Untuk beracara di pengadilan harus dilakukan dengan surat kuasa khusus. Nah, ini tadi dari Undang-Undang Nomor 2 tahun 59, perubahannya SEMA nomor 6 ya, tahun 94. Nah, bagaimana surat kuasa dalam Undang-Undang Advokat? Kita bisa lihat di dalam pasal 31, setiap orang yang dengan sengaja menjalankan profesi advokat dan bertindak seolah-olah advokat, tapi bukan advokat sebagaimana diatur undang-undang ini, dipidana dengan pidana penjara. Kan itu. Syarat untuk diangkat sebagai advokat bertempat tinggal, tidak berstatus pegawai negeri sipil, dalam usia 25 tahun. Ini surat kuasa berdasarkan SEMA nomor 2 tahun 59. Sesuai dengan ketentuan pasal 123 HIR. Ada identitas dan kedudukan para pihak, kompetensi absolut dan relatif, dan pokok sengketa. Judul surat kuasa khusus. Nama, kalau dia itu nggak diperlukan. Nah, kemudian nama, usia, tempat tanggal lahirnya, kemudian agamanya, pekerjaan, keluarga negaraannya, kemudian alamatnya, nomor induk kependudukan. Jadi ada 8 identitas yang harus dimasuk, 8 unsur yang harus dimasukkan dalam identitas para pihaknya. Yang pertama adalah nama lengkapnya, sesuai dengan KTP-nya ataupun akte lahirnya. Kedua adalah usianya berapa, tempat dan tanggal lahirnya apabila diperlukan, bila tidak pun tidak ada masalah. Kemudian agama. Nah, ini berkaitan mengenai untuk perkara perceraian. Harus dengan tegas dicantumkannya agama apa, jangan masuk gugatan ke pengadilan agama untuk yang beragama di luar Islam. Jelas nggak bisa, makanya harus dicantumkan agamanya dengan jelas. Setelah agama adalah pekerjaannya. Apa pekerjaan daripada si pemberi kuasa. Kemudian keluarga negaraannya. Apakah warga negara Indonesia atau warga negara asing. Ketika ini warga negara asing, maka surat kuasa ini harus ditandatangani oleh kedutaan Indonesia yang ada di negara tersebut.
ataupun kedutaan daripada si pemberi kuasa dan negara si pemberi kuasa yang ada di negara Indonesia. Harus diketahui oleh kedutaan. Jadi, karena dia tidak boleh melakukan tindakan hukum secara sendiri di negara orang lain. Nah, kemudian alamat lengkap. Bukan jalan Gatot Subroto nomor 5 Medan. Gatot Subroto itu panjang dan banyak kelurahan maupun kecamatan. Kenapa hal ini berkaitan untuk panggilan sidangnya? Kalau kita buat segitu aja, Jalan Gatot Subroto nomor 5 Medan, sudah otomatis panggilan sidangnya itu tidak akan nyampe. Tapi kalau dibuat Jalan Gatot Subroto, kelurahan C. Sikambing, C2, Kecamatan Medan Elpetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Nah, itu baru pas gitu. Berarti dia di daerah kelurahan C. Sikambing. Itu misalnya ya, seperti itu. Jadi ada nama, nomornya, kalau ada gang-gangnya, kalau ada lingkungan-lingkungannya dimasukkan, kalau ada dusunnya, kalau ada RT RW-nya juga dimasukkan, harus ada juga kelurahannya, kecamatannya, kota atau kabupaten apa, provinsi apa. Itu untuk alamatnya. Yang kemudian adalah NIK, nomor induk kependudukan. Karena saat ini sudah ada persidangan secara e-court. Sehingga harus mencantumkan NIK daripada para pihaknya. Kemudian tadi kompetensi absolut dan relatifnya. Perkaranya diajukan mau di mana, tadi saya bilang. Misalnya mewakili, mendampingi pemberi kuasa sebagai penggugat dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Medan. Terhadap mengajukan gugatan perdata, mengajukan gugatan uang prestasi, bisa mengajukan gugatan PMH di Pengadilan Negeri Medan. Terhadap B sebagai tergugat. Nah, pokok sengketanya itu tadi, gugatan apa gitu dia. Yang prestasi, PMH, dan baru dalam hal ini apa tindakan-tindakan hukum yang akan dilakukan, yang boleh dilakukan oleh si penerima kuasa. Misalnya adalah menghadap di Pengadilan Negeri Medan, mengajukan gugatan, membuat dan mengajukan gugatan, replik, antar bukti, yang menanggapi semua jawaban dari pihak lawan, kemudian menghadiri setiap persidangan, kemudian apalagi mengadakan perdamaian, mewakili mendampingi dalam setiap mediasi, gitu ya, dan melakukan tindakan-tindakan hukum yang dianggap perlu untuk melindungi hak daripada pemberi kuasa. Ya. Nah, penerima kuasa khusus tidak diperbolehkan melakukan tindakan yang melampaui kuasa yang diberikan kepadanya. Makanya harus jelas dicantumkan di dalam surat kuasa tujuannya untuk apa. Jadi di luar daripada itu dia tidak boleh melakukan tindakan-tindakan hukum apapun terhadap
kuasa yang diberikan oleh si pemberi kuasa. Jadi ibaratkan pengadilan, hakim tidak boleh memutus perkara di luar daripada yang diminta. Nah, demikian juga di dalam surat kuasa, si penerima kuasa tidak boleh melakukan tindakan-tindakan hukum yang tidak dicantumkan di dalam surat kuasa. Seperti itu. Nah, ini ada format umum surat kuasa khusus untuk beracara di pengadilan. Register perkara, kewenangan penerima kuasa, pokok sengketa, kompetensi administratifnya, kemudian ada tanda tangan penerima kuasa dan pemberi kuasa. Inilah unsur-unsurnya. Pertama ada identitas, kemudian nama si pihak yang menerima kuasa. Ada pihak pemberi dan ada pihak penerima. Identitas pihak, para pihak, pemberi kuasa dan menerima kuasa. Berada khusus. Nah, khusus dalam apa? Pihak yang digugat siapa namanya, pokok sengketanya apa, uang prestasi atau PMH. Kemudian diajukan di pengadilan mana, ikatan absolut dan relatifnya. Kemudian nomor register perkara, misalnya kita kapasitas sebagai kuasa tergugat, harus dicantumkan. Kalau penggugat kan belum tahu registernya. Nah, kalau dia misalnya dalam hal pidana kan sudah tahu registernya. Jadi bisa dimasukkan nomor register perkaranya. Kemudian kewenangan-kewenangan apa saja dari si penerima kuasa. Seperti tadi, penerima kuasa tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak ada di dalam surat kuasa. Kemudian hak-hak daripada penerima kuasa apa saja. Dalam penerima kuasa diberikan hak mengajukan gugatan, buat replik, kalau dia sebagai penggugat, kalau dia sebagai tergugat membuat jawaban, gugatan rekonvensi, duplik, bukti, konklusi, dan sebagainya. Ya, harus diperhatikan nantinya ketika tugasnya. Identitas hal-hal yang perlu diperhatikan adalah siapa yang dapat menjadi pihak dalam suatu surat kuasa. Orang atau badan hukum. Kecakapannya, orang belum dewasa, kecakapan itu adalah orang belum dewasa, tidak boleh di bawah pengampuan, orang perempuan belum dinyatakan cakap. Nah, pokok sengketanya dalam bidang hukum perdata, dikenal luas pokok sengketa, prestasi atau PMH. Jelas dia dicantumkan. Uang prestasi, citra janji terhadap perjanjian tanggal sekian, misalnya dilakukan. Memang perbuatan melakukan hukum, ini tidak usah diuraikan, ini aja pokoknya, ya kan? Boleh juga dalam hal mengajukan gugatan perdata, boleh, tinggal dicantumkan di dalam gugatannya. Nah, hak-hak di dalam surat kuasa ada hak substitusi, yaitu hak untuk mengalihkan sebagian kewenangan daripada si penerima kuasa kepada orang lain. Nah, apabila misalnya si penerima kuasa berhalangan hadir, jadi ada yang menggantikannya untuk hanya dalam sidang tersebut saja. Jadi substitusi ini tidak boleh secara permanen, karena harus ada juga persetujuan daripada si pemberi kuasa ketika disubstitusikan. Ketika tidak ada, ya si penerima kuasa tidak boleh
melakukan substitusi walaupun dicantumkan hal tersebut di dalam surat kuasa. Kemudian mengenai honorarium bisa dicantumkan. Nah, kemudian hak retensi, yaitu si kuasa adalah berhak untuk menahan segala apa kepunyaan si pemberi kuasa yang berada di tangannya sekian lamanya hingga kepadanya telah dibayar lunas segala apa yang dapat dituntutnya sebagai akibat pemberian kuasa. Nah, jadi hak retensi menahan dokumen-dokumen daripada si pemberi kuasa boleh sampai dengan dia membayar lunas haknya tersebut, seperti itu. Nah, ini dicantumkan, jadi kuasa ini diberikan hak substitusi dan hak retensi. Kemudian dibuat, ditandatangani di atas kertas bermeterai. Meterai adalah hutang para pembuat perjanjian kepada negara. Meterai merupakan kewajiban pembuat perbuatan hukum tertulis kepada negara. Jadi, apakah surat kuasa tanpa meterai itu sah? Sah, tetap sah. Surat kuasa tanpa meterai itu tetap sah. Nah, meterai itu hanyalah untuk membayar pajak kepada negara akibat adanya suatu perjanjian. Itu hutang para pembuat perjanjian kepada negara. Jadi, dengan adanya meterai maka dinyatakan dia hutangnya lunas. Jadi, semua kegiatan wajib dibayar pajaknya. Itu hanya biaya meterai pajak kepada negara, kewajiban pembuat perbuatan hukum tertulis kepada negara. Jadi bukan merupakan syarat sah dari sebuah perjanjian. Karena di dalam 1320 tidak ada dicantumkan syarat sahnya itu adalah harus ada meterai. Coba. Nah, tulisannya sebenarnya adalah meterai, bukan materai. Salah saya buatnya. Jadi meterai. Nah, saat ini yang berlaku sesuai dengan undang-undang adalah meterai 10.000. Kan? Sebentar, saya bisa tengokkan. Apa? Ini bisa saudara lihat tulisannya adalah meter. Nah, meterai tempel. Dia bukan materai. Oke. Nah, jadi hanya sebagai pembayaran pajak negara. Nah, ini dapat dilihat dalam pasal tentang bea meterai dengan nama bea meterai dikenakan pajak atas dokumen yang disebut dalam undang-undang. Kenakan bea meterai atas dokumen yang bermutu surat perjanjian dan surat-surat lainnya dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian. Nah, mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata. Jadi dicantumkan yang meterai adalah untuk alat bukti.
ya kan, di persidangan. Jadi kalau tidak ada materai, maka tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti. Makanya setiap materai itu harus dibuat kapan tanggal penggunaannya. Nah, saudara bisa perhatikan di atas materai itu ada kolom tanggal. Ininya, nah ini ada tanggalnya, TGL kan gitu. Nah ini harus dicantumkan di atas ini, bacaan materai ini. Nah, harus dicantumkan tanggal penggunaan meterainya ini kapan. Seperti itu. Harus ditulis dia. Ya kan? Baru dinyatakan sah. Nah, demikian untuk materi pada pertemuan kali ini. Apabila nanti ada pertanyaan atau yang kurang mengerti, dapat ditanyakan melalui learning, forum diskusi yang telah saya buat, dan sudah bisa nantinya di surat puasa. Akan kita review nantinya apakah surat puasa yang dibuat tersebut telah sesuai atau tidak. Demikian pertemuan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat.